Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yusuf Arimatea Laka. Nomor induk mahasiswa 2103030078. Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Kali ini saya akan mereview buku Dasar-Dasar Ilmu Politik. Bagian yang pertama, sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu politik lahir dan berkembang dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, yaitu pada abad ke-19. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan, politik memberikan penjelasan tentang tata cara dan bagaimana politik berlangsung. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik dan kepolitikan. Politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Jadi secara umum, politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagai masyarakat untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis. Unsur-unsur politik meliputi yang pertama, negara. Suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah yang ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, kekuasaan. Kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Hasil dari membuat beberapa pilihan dan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Yang keempat, kebijakan umum. Berbagai keputusan tentang bagaimana mencapai tujuan. Yang kelima, pembagian atau alokasi. Pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik, lembaga-lembaga politik, undang-undang dasar, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintahan, partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum, hubungan internasional, politik internasional, organisasi-organisasi dan administrasi internasional, hukum internasional, hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, suasana dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Ilmu ekonomi dibutuhkan untuk menganalisis siasat-siasat pembangunan nasional. Psikologi sosial dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi turut menentukan suatu hasil putusan dalam kebijakan politik dan kenegaraan. Geografi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri. Ilmu hukum erat hubungannya dengan ilmu politik karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Pada bagian yang kedua, mengenai konsep-konsep politik. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik.
Masyarakat merupakan keseluruhan antara hubungan-hubungan antar masyarakat. Negara, organisasi pokok dari kekuasaan politik dalam suatu wilayah, dapat memaksakan kekuasaan secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya. Konsep kekuasaan adalah kemampuan menggunakan sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan sehingga menguntungkan dirinya, kelompoknya, atau masyarakat secara umum. Pada bagian yang ketiga, berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan legal atau institusional sering dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang abad ke-19 pada masa sebelum Perang Dunia II. Pendekatan perilaku berkembang tahun 1950-an setelah Perang Dunia II. Politik harus mengamati proses, karena itu kajian adalah perilaku manusia sebagai sebuah gejala yang dapat diamati. Manusia adalah makhluk rasional yang berusaha memaksimalkan kepentingan sendiri. Pendekatan institusional baru berbeda dengan institusional lama, yaitu sifatnya yang dinamis, berpandang institusi negara dapat didesain ke arah satu tujuan tertentu. Bagian yang keempat, tentang demokrasi. Dalam demokrasi ada konsep mengenai demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional berisi bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak diberikan bertindak sewenang-wenang terhadap negaranya. Sejarah perkembangan istilah demokrasi sendiri berasal dari abad ke-5 sebelum Masehi, yang sesungguhnya pada waktu itu digunakan untuk menunjukkan masyarakat yang berkumpul di dalam sidang dewan eklesia atau dewan rakyat Yunani kuno. Pada bagian yang kelima, komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Karl Marx adalah seorang filsuf besar berkebangsaan Rusia. Ia merupakan salah seorang pakar dalam bidang sejarah, filsafat, sosial politik, dan ekonomi. Pemikiran Marx dan usahanya dalam mengembalikan jati diri kaum buruh dikenal dengan Marxisme. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalis. Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme harus diganti dengan paham komunisme. Dasar-dasar dari Marxisme itu sendiri adalah pemberontakan dari kaum proletar dalam menentukan keadilan demi persamaan. Ajaran Marxisme ini telah mampu mempengaruhi gerakan sosial politik di seluruh dunia. Pada bagian yang keenam, Undang-Undang Dasar. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-undang juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Konstitusionalisme adalah pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya agar penyelenggaraan tidak bersifat sewenang-wenang. Undang-undang dianggap sebagai jaminan untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena, memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu, dan merupakan aturan hukum yang tertinggi. Pada bagian yang ketujuh, tentang hak asasi manusia. Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi berawal pada abad ke-17
dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi, pada zaman pertengahan, masalah hak manusia sudah muncul mencuat di Inggris. Pada abad ke-17 dan ke-18, pemikiran mengenai hak asasi maju dengan pesat. Pemikiran ini tercermin dalam karangan beberapa filsuf zaman pencerahan yang menganut aliran liberalisme seperti Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan Rousseau. Sekitar tahun 1929 hingga 1934 terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi manusia, yaitu terjadi depresi besar yang melanda sebagian besar dunia. Seusai Perang Dunia II, timbul keinginan untuk merumuskan hak asasi yang diakui seluruh dunia sebagai standar universal bagi perilaku manusia. Terima kasih.